Semuanya pengakuan tentang kesucian milik engkau, pujian milik engkau, yang tinggi engkau, yang mulia engkau. Aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi kalau mau mulia, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak pandang badan kamu, wala ila suarikum, Allah tak tengok rupa kamu, muka kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, yang dipandang Allah adalah hati kamu. Di mana letak khusyuk salat? Hati. Di mana letak sabar? Hati. Di mana letak ridha? Hati. Di mana letak tawaduk? Rendah. Maka disebut dengan rendah hati, sebab letaknya di dalam hati. Yang dipandang Allah adalah hati kita. Tapi jangan sebab ini esok pagi penuntut pelajar tak mandi. Bila ditanya cikgu, kenapa awak tak mandi? Allah pandang hati kita. Memang Allah pandang hati kita, tapi kawan kita tengok muka kita. Maka kita bila bercermin, kita seimbangkan antara yang zahir dengan yang batin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau dah elokkan khalqi, physically, bentuk muka, tangan, kaki, rambut saya, fahassin khuluqi, perbaikilah akhlak saya. Kata Nabi SAW, ala fil jasadi mutrah, ketahuilah di dalam jasad, dalam badan itu ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat, kalau dia baik, salahal jasadu kulluh, yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rosak, yang lain pun ikut menjadi rosak. Maka perbaiki hati, betulkan hati. Dalam sembahyang yang kita jaga adalah hati. Ada seorang lelaki sembahyang, bila dia sedang sembahyang, dia tarik-tarik, dia sapu-sapu janggut dia. Lalu kemudian seorang yang menengok dia bertanya kepada ulama, wahai ulama, apakah orang itu khusyuk? Khusyuk letaknya di hati. Apa kata ulama menjawab, laus khasha'al qalbu la khasha'atil jawarihu. Seandainya hati dia khusyuk, pastilah badan dia ikut khusyuk. Jadi kalau kita nampak ada orang mata kesana kemari, tangan menggaru-garu, sesungguhnya hati tak khusyuk. Karena hatilah yang akan memerintahkan kepada tangan, hati akan menyuruh mata, hati akan memerintahkan kepada kaki. Kalau hati khusyuk, yang lain ikut khusyuk. Hati adalah panglima yang memerintahkan pasukan di dalam diri manusia. Maka hati ini yang dibuat bahagia dulu. Bahagiakan dia bahwa kau bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, bukan mulia, bukan besar, bukan sanjung. Yang mulia adalah Allah. Selepas itu barulah datang kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedar diri, perhatikan diri. Kata Abu Darda, at-tafakkur sa'ah, berpikir merenung sesaat, khairum min qiyami lailah, lebih baik daripada sembahyang semalam suntuk. Dari isya sampai subuh kita sembahyang, selepas itu kita merasa kitalah yang paling mulia. Tapi kalau kita bertafakkur, berpikir sesaat, sejenak, sebentar, sekejap, baru kita sadar bahwa kita ini sebenarnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kemuliaan datang daripada Allah Ta'ala. Disitulah kita akan rasa bahagia. Bahagia yang pertama adalah hubungan kita mesti baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal sembahyang, 4 ini kita serahkan pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salati, sebab ada orang bangga dengan salatnya. Malam tadi saya tahajud, witir, pagi tadi saya duha, qabliyah, ba'diyah, zikir. Kita katakan inna salati, ibadah saya, umrah saya, jihad saya, sedekah saya, wa nusuki, hidup saya, perjuangan saya, wa mahyaya, mati saya, wa mamati. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu maka salat itu khusyuk. Khusyuk itu adalah merenung, perenungan, bertafakkur, berfikir. Sebab banyak orang sembahyang tapi dia tidak berfikir, tak sempat dia memikirkan apa yang dia baca. Maka kata Syekh Atiyah, kata Syekh Ali Jum'ah, ulama besar Al-Azhar Kahirah, kita membaca, mulut itu memang betul-betul bergerak, dibaca. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan bernafas, sebab nafas itu juga menolong kita untuk khusyuk. Saya membagi iftitah itu dalam 4 nafas.
Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sebab kalau kita tak atur nafas, kita tak cakapkan di mulut, kita tak merenung. Ada orang yang sholat iftitah, fatihah, ayat satu nafas semua selesai. Ini bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Hambali, bukan mazhab Syafi'i. Ini mazhab Valentino Rossi. Kita ini sembahyang ini bukan setakat nak menggugurkan kewajiban saja, tapi kita ingin bahagia dalam menjalani hidup, maka kita atur hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tengok-tengok dalam bacaan sembahyang itu semuanya pada pujian. Kenapa? Sebab manusia ini kalau dipuji senang, kalau dipuji bahagia, kalau tak dipuji tak senang. Cuba tengok bangkit dari rukuk. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Pujian. Tegak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian. Rukuk. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci. Sujud. Subhana rabbiyal azimi. Rukuk. Sujud. Subhana rabbiyal a'la. Semuanya pengakuan tentang kesucian milik engkau, pujian milik engkau, yang tinggi engkau, yang mulia engkau. Aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi kalau mau mulia, sedarkan diri bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itu syarat kemuliaan, kata Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in kepada para ulama, kepada cikgu, tuan-tuan guru kita, hingga sampailah hari ini disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Doakan supaya apa yang disampaikan ini jangan setakat di ujung lidah, di tepi bibir, hanya sampai pada kajian, tapi juga sampai pada yang menyampaikan ini lebih dulu bahagia hatinya. Sebab kalau hanya sekadar bercakap saja, burung beo pun boleh bercakap, tapi tidak sampai ke dalam hati manusia, maka kita ini ingin supaya semua yang kita cakapkan ini masuk ke dalam hati. Apa tanda cakap itu masuk ke dalam hati? Kalau cakap dari mulut, sampainya ke mulut saja. Tapi kalau cakap itu dari hati, insya Allah sampai di hati. Saya tak tanya tuan-puan sekalian, sebab bila saya tanya apakah sampai ke hati, saya takut nanti jamaah cakap tak sampai ke hati. Berarti yang bercakap ini pun tak dari hati, hanya sampai di mulut saja. Kita berusaha dari mulut sampai ke hati, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, sembahyang. Yang kedua adalah birrul walidain. Jadi yang pertama ini kepada Allah, yang kedua baru kepada manusia. Birrul walidain itu simbol hablum minan nas. Kenapa ayah dengan ibu? Sebab mereka lah manusia yang paling dekat dengan kita. Ayah, ibu. Sebelum kenal dengan istri. Kenal dengan istri masa umur 20-25. Lepas sekolah kerja baru kenal dengan istri. Orang pertama yang kita kenal adalah ayah, ibu. Yang masih hidup kita berbakti, kita buat baik. Yang sudah meninggal, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam Al-Qur'an dikatakan hablum minallah, hablum minan nas. Dalam hadis dikatakan as-salah, selepas itu birrul walidain. Mesti baik kepada manusia. Kalau mau bahagia, maka kita mesti baik kepada manusia. Ada orang ketika mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, sembahyangnya banyak, zakat tak kurang, sedekah pagi petang, zikir tak putus, hatam Quran. Tapi apa kata Nabi? Ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat. Syatama hadza, mulutnya kasar mencaci maki si fulan. Qadhafa hadza, menuduh si fulan. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Wa akala mala hadza, memakan harta si fulan. Wa daraba hadza, memukul si fulan. Dia tak bahagia. Sebab apa? Sebab dia tidak membahagiakan orang lain. Ketika kita membahagiakan orang lain mendoakan kita, lalu turun kebahagiaan dari Allah. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan kebahagiaan ke dalam hati orang yang beriman. Memang hati ini dalam diri kita. Kita bawa dari mula kita dalam rahim ibu kita sampai ke dunia, tapi dia bukan punya kita. Hati ini punya Allah.
Maka kita selalu minta, ya muqallibal qulub, engkau yang membalikkan hati. Kadang jaga kita di waktu pagi, hati kita suntuk, susah. Padahal semua ada, rumah ada, motosikal ada, kereta ada, tapi hati kita susah, hati kita suntuk. Kita pun tak tahu. Itu menunjukkan bahwa hati bukan punya kita. Apa yang dicari orang? Orang pergi, maaf, ke tempat diskotik, orang dengar musik, orang makan macam-macam. Sebenarnya yang dia inginkan adalah ketenangan hati. Makan nasi tak tenang, minum tea tak tenang, makan sabu-sabu baru tenang, makan narkotik baru tenang. Ketenangan yang bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita inginkan adalah ketenangan dari lubuk hati yang paling dalam, sebab kita berbuat baik pada orang lain. Siapa orang yang paling baik? Orang yang paling bermanfaat. Siapa orang paling mulia? Orang yang memuliakan orang lain. Siapa orang paling baik? Orang yang berbuat baik pada orang lain. Maka dalam Islam diajarkan khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, dia boleh bermanfaat buat orang lain.